Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Astuti dengan NIM A1I1230119. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat TIK untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Dr. Latif Sahidin SPD MPD. Baik, langsung saja sebelum kita memasuki topik utama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian TIK itu sendiri. Jadi, TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang berarti sebuah perangkat atau alat sistem yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Terdapat dua hal penting dalam perkembangan TIK. Yang pertama, revolusi industri, dan yang kedua adalah revolusi masyarakat. Dari zaman ke zaman, teknologi mengalami perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan seseorang dari zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang ini. Yang pertama yaitu revolusi industri. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia mengelola sumber daya yang ada dan cara menciptakan sebuah produk. Revolusi ini terdiri dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 tahun 1750 sampai 1850, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt yang digunakan untuk alat transportasi seperti kereta api, pabrik, dan sebagainya. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-20, ditandai dengan adanya penemuan alat listrik oleh Thomas Alva Edison, contohnya seperti listrik, lampu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20, ditandai dengan penemuan teknologi digital serta internet yang dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis dalam bentuk komputer dan robot. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 jadi pada abad ke-21, di mana manusia menemukan pola baru dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, yang tadinya era elektronika yang sistemnya analog elektromagnetik kini digitalisasi lebih ke paket data. Yang kedua yaitu revolusi masyarakat. Society atau masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat bisa kita lihat dengan membandingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini. Revolusi masyarakat terdiri dari revolusi masyarakat 1.0 sampai dengan revolusi masyarakat 5.0. Revolusi masyarakat 1.0 di mana era berburu dan mengenal tulisan. Yang kedua yaitu revolusi 2.0, yaitu era pertanian di mana manusia mengenal cocok tanam. Selanjutnya revolusi masyarakat 3.0, di mana era industri manusia mulai menggunakan mesin untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya revolusi 4.0, di mana era teknologi komputer hingga internet untuk menunjang kegiatan manusia. Dan terakhir, revolusi masyarakat 5.0, yaitu era teknologi di mana semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Pada masyarakat 1.0, manusia mulai mengenal tentang membentuk sesuatu kelompok
menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam untuk memasak dan melindungi diri. Yang kedua, masyarakat 2.0 disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir melakukan perburuan dan berpindah-pindah tempat mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan. Tulisan diperkenalkan hingga kota-kota besar mulai berdiri. Pada masyarakat 3.0, dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Pada masyarakat 4.0, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet, sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Pada masyarakat 5.0 merupakan penyempurnaan dari masyarakat 4.0 di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Masyarakat 5.0 ini menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat, dan menjadikan kehidupan manusia itu praktis dan otomatis. Hubungan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 dapat disimpulkan bahwa industri 4.0 dan masyarakat 5.0 adalah dua gagasan yang saling mendukung dalam perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Industri berperan penting dalam mendorong kemajuan masyarakat 5.0 dengan memanfaatkan teknologi digital dan otomasi di sektor industri guna menciptakan produk dan layanan yang lebih berkelanjutan, serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, hakikat TIK. Pada era sosiedi, semua teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia pada internet sebagai bagian penting untuk kehidupan. Sosiedi 5.0 signifikan dengan perkembangan teknologi dan peran masyarakat sebagai revolusi industri 4.0. Masyarakat sebagai ekosistem pintar. Revolusi industri memberikan perubahan berskala besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup secara signifikan. Masyarakat sebagai ekosistem yang komprehensif. Yang pertama yaitu ekosistem masyarakat yang komprehensif mengarah pada aktivitas organisasi industri atau perusahaan dibuat lebih efisien. Yang kedua, lebih fokus dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, masyarakat 5.0 membangun ekosistem dengan menerapkan sistem jaringan internet. Yang keempat, menggunakan jaringan internet untuk mengomunikasikan segala aktivitas kehidupan, dan masyarakat dibiasakan untuk menggunakan media sosial sehingga memudahkan manusia berinteraksi dengan siapapun tanpa terbatas zona wilayah. Terdapat pilar utama TIK dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things. Revolusi industri 4.0 lebih menekankan pada antar alat menggunakan internet, dan pemanfaatan big data pada teknologi Internet of Things adalah alat yang terhubung dengan internet dan saling terintegrasi. Yang kedua yaitu Big Data, istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, digunakan untuk membantu menentukan arah bisnis.
Yang ketiga, augmented reality, teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan dimensi lalu memproyeksikan benda-benda tersebut dalam waktu nyata. Yang keempat, cyber security, upaya melindungi informasi dari adanya cyber attack atau semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang kelima adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Ketika data yang diterima artificial intelligence semakin mudah, maka semakin baik pula. Kompetensi masyarakat 5.0 yaitu kepemimpinan, kemampuan bahasa, kemampuan menulis, dan literasi TI. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Oleh karena itu, di masa sekarang ini yaitu masa revolusi industri 4.0, kita harus selangkah lebih maju sebagai masyarakat 5.0 agar kita tidak dikendalikan oleh teknologi tetapi kita yang mengendalikannya. Itulah penjelasan dari saya mengenai hakikat TIK. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.